Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita buka musyawarah wonten dalu punika kanthi waosan umil kitab liridullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengawali musyawarah pada malam hari ini akan dibacakan kitab Fathul Qorib rukun sholat yang nomor 11 yang akan dibacakan oleh Pak Khozin. Monggo dumateng Pak Khozin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rukun sholat yang ke-11. Wal hadiyah asyara al julusu baina sajdataini. Rukun sholat yang ke-11 yaitu adalah duduk di antara dua sujud. Fikuli rokaatin sawaun musallin qaiman aw muttaji'an. Melakukan duduk di antara dua sujud itu di setiap rakaat, baik dia sholat dalam kondisi berdiri ataupun dalam kondisi tidur berbaring, tidur miring. Wa qaluhu sukunu badi harokati aldaihi. Minimal baikku duduk di antara dua sujud, minimal duduk itu standarnya adalah anggota tubuh itu sudah tidak bergerak. Wa akmaluhu azyadatu ala dalika. Kemudian kalau untuk akmalnya, sempurnanya itu melebihi dari yang telah disebutkan. Bidu'ai al-warid fihi, dengan membaca doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi akroba lam yasiha. Seandainya seseorang itu tidak melakukan duduk di antara dua sujud, bahkan balsor ilal julusi akroba, bahkan lebih mendekati kepada duduk, jadi tidak sampai duduk, cuma agak mendekati duduk, maka tidak sah. Wasaniya asyara at-tumaninatu fihi, rukun yang ke-12 yaitu tumakninah, artinya berhenti sejenak. Tumakninah ai al-julus baina sajdatayn, tumakninah atau berhenti sejenak ketika sudah melakukan duduk. Wasalisa asyara al-julusu al-akhir ay alladhi yaqibuhu as-salam. Yang ke-13 rukunnya itu adalah duduk akhir atau duduk yang mana setelahnya itu adalah salam. Warabi'a asyara at-tasawudu fihi ay al-julus al-akhir. Yang ke-14 yaitu membaca tasyahud akhir di saat duduk yang terakhir. Wa aqalluhu at-tasyahhudu, minimal wa aqallu tasyahud, minimal tasyahud itu kalimahnya adalah at-tahiyyatu lillahi salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Wal khamisah iku berarti minimal untuk tasyahud awal, ya. Tasyahud awal sampai kalimah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamisah asyara as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian yang ke-15 yaitu membacakan doa sholawat kepada Kanjeng Nabi di saat ay al-julusul akhir badal firaqi minat tasyahud, di saat duduk yang terakhir setelah membaca tasyahud tadi. Jadi cara kalimat tasyahud itu hanya sampai kepada lafaz wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah rukun yang lain. Wa qalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammadin, kemudian minimal membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kalimahnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Wa asy'ara kalamul musannaf anna sholata 'alal ali la tajibu wa huwa kadzalika bal huwa sunnatun. Dawuhnya Kiai Musannaf atau
redaksinya Kiai Musonef itu memberitahu bahwa membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi hukumnya tidak wajib, bahkan hanya sekedar sunnah. Dilanjut terus. Wasadisa asyara atas limatul ula, yang ke-16 itu adalah membaca salam yang pertama. Wajibu iqa'u salami halal qu'udihi wa qalluhu assalamualaikum marratan wahidatan wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Yang ke-16 membaca salam yang pertama dan wajib mengucapkan salam di saat posisi duduk. Minimal lafaz salam yaitu assalamualaikum 1 kali. Kemudian kalau akmalnya, sempurnanya itu membaca assalamualaikum warahmatullahi 2 kali, menoleh ke sisi kanan, kemudian ke sisi kiri. Wasabiya asyara wes. Ya. Apa? Wes sampai 16 Pak ya. 16 terusnya terserah. Arek loro jane. Lorong kas. Wes ya. Wasabiya asyara niyatul khuruj minas sholati. Yang ke-17, rukun yang ke-17 adalah niat keluar dari sholat. Wahada wajhun marjuhun. Pendapat ini, bahasanya wahada wajhun marjuhun. Niat keluar sholat itu merupakan wajah yang diunggulkan. Wakila la yajib, Dakil mengatakan tidak wajib untuk niat, karena ketika orang itu sudah melakukan aktivitas sholat, itu otomatis sudah aktivitas yang selain sholat, itu sudah khuruj minas sholat. Niyatul khuruj wahada al wajhu huwa ala soh. Ini merupakan pendapat yang asoh. Wasamina asyara tartibul arkan, yang ke-18 yaitu adalah runtut dalam setiap rukun-rukunnya. Hatta baina tasyahudil akhir was salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, sampai di antara membaca tasyahud akhir dan juga membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wa qaluhu ala ma dzakarnahu, ndi terusan iki. Wis entek, Rul. Ngapa bar nih? Faslune di faslune. Ini sore sunanut sholat. Oh alah. Yustasna minhu. Wa qaluhu ala ma dzakarnahu yustasna minhu wujubu muqaranatin niyat li takbiratil ihram wa muqaranatil julusil akhir li tasyahud was salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Kiai Musonef sesuai dengan keterangan yang telah disebutkan, yang mana di situ mengecualikan kewajiban bersamanya niat terhadap takbiratul ihram dan bersamaan duduk yang akhir kepada tasyahud dan juga sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wassolatu wasunanuha. Sampun nggih? Sampun. Pun. Yo, apa kene pertanyaan para? Yes, itu. Ya, monggo pertanyaan seputar iki masalah arkanus sholat. Demikian pembacaan Fathul Qorib, dimulai dari rukun yang ke-11. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Tapi sebelum dibuka pertanyaan, penjelasan terlebih dahulu ya. Biasanya kan ono. Penjelasan. Untuk penjelasan bisa disampaikan oleh Tabik. Tabik, monggo. Oh, penjelasan. Siapa gak? Gak. Angfaz ya? Apa Uka? Siap Uk? Nomor 11? Gus Saik menjelaskan nomor 11? Siapa? Iya, Gus. Weh, Gus. Ya apa? Jadi sak-sake. Yang ke-11 ya? Di 11. Rukun yang ke-11 yaitu duduk di antara dua sujud, dan duduknya ada di setiap rakaat. Jadi, entah itu duduk di antara dua sujud ini dilaksanakan entah itu sholatnya di dalam kondisi berdiri atau duduk atau bahkan berbaring. Dan sedikit-sedikitnya duduk di antara dua sujud yaitu adalah tenang atau berdiam diri setelah geraknya anggota ketika sujud ya. Jadi ketika gerakan anggota badan ketika sujud yaitu
ada sukun atau berdiam diri atau anteng. Dan sempurnanya duduk di antara dua sujud yaitu adanya tambahan dari sukun tadi. Jadi ada tambahan sedikit enggak, itu sudah akmal itu nanti. Nah, dan juga tambahan tadi juga diisi dengan doa atau wirid-wirid. Ayo. Mana pura? Ya, atau doa dan wirid-wirid di dalamnya. Walau gitu ya. Ya, seandainya musolli itu tidak duduk di antara dua sujud dan soro ilal juz akrab apa? Bahkan posisinya itu tidak bisa disebut dengan duduk atau lebih posisi mendekati duduk, maka itu tidak sah. Tidak sampai duduk, jadi itu tidak sah. Jadi posisi yang mendekati duduk itu. Siap praktek kok, Kak? Tapi siap praktek sapa? Mang Faza. Posisi mendekati sih kurang. Meh. Berarti nempel tok ngene. Iya, wes ngono kira-kira. Nek rukuk ngene iki rukuk. Julus seperti itu Enggak enggak sah sah. teten iki gak oleh. Nah, kayak itu dengan kondisi seperti itu. Karena kan li'anau la budda min al-istiwa lho. Jadi kudu baik posisi tegak. Apa nih? Orang sing apa ikut di dalam petawasannya kan cara dikatakan lam yasyiha fi dzalikal julus li'annahu la budda min al-istiwa, karena dalam praktek duduk itu harus dalam posisi tegak. Berarti cara kurang sithik itu tetap tidak sah. Kalau dalam tausnya kan seperti itu. Ya mungkin di di kitab-kitab lain kan bisa memberi alasan podo ora. Sementara seperti itu dulu mawon. Untuk rukun yang ke-11 dari rekan-rekan ada yang ditanyakan? Monggo. Posisi sing pas piye? Duduk yang pas. Aku angkat tangan sih. Tanya ben masuk. Ben pendengar itu Duduk bisa mendengarkan duduk suara yang Anda. pas, posisi yang pas ketika duduk di antara dua sujud itu kan karena ada banyak praktek di masyarakat itu duduknya macam-macam. Iya. Ono sing nunggui. Nah, ada yang sing nunggui tungkak, ono sing piye. Lah iku sing pas atau mungkin yang sing silo iku oleh pora dan sebagainya, monggo dibahas. Resmi ya. Ini jawab. enggak resmi ya, yang ditanyakan adalah posisi yang sah untuk julus baina sajdatain ya, yang ditanyakan itu. Posisi kaifiyah. Kaifiyah atau Kenan. podo ae to. Yes. Ada yang siap menjawab? Kang Faza wis siap? Ya, ini Untuk kalau bisa Guru ibaratnya pasolatan. bisa difoto dulu kemudian dikirim nang grup, nanti bisa Kan ditampilkan edan. di layar. apa jenenge? Termasuk rukun yang Nah, ke-11 adalah duduk. Langsung kirim nang grup. Duduk Ya. duduk itu khozin ibaratnya kan. Duduk itu kan Gak ada duwe. batas minimal. Tapi lali gue nih. Jadi batas minimal duduk itu kan apa ki? Sukun ba'da harokah itu. Jadi ada tenang, anteng setelah pergerakan itu dari sujud kemudian duduk lah. Tek lah. Anteng itu batas minimal. Yang penting sudah posisi bahasa di tausa tadi istiwa. Jadi sudah setelah sujud terus kemudian tek lah, ini dikatakan ini sudah mencukupi duduk. Entah ini atau ini itu sudah dikatakan duduk. Yang penting sudah tegap, sudah istiwa. Karena ya. Kemudian ditambahi kesunahan duduk. Kalau duduk di antara dua sujud ya makanya duduk iftiros. Jadi iftiros itu pantat diletakkan di kaki kiri. Ini. Ya, karena yang tawaruk itu cuma duduk di tasahud akhir atau yang sebelum salam. Gitu. Karena kalau sujud sahwi kan nanti kan duduk iftiros. Jadi ada beberapa kafiyah Pak Saik. Yang penting yang terpenting itu yang sukun ba'da harokah itu. Posisinya istiwa itu sudah tek ngene. Posisi duduk. Istiwa Istiwa dari tausah tadi.
Istiwa mau loh. Di foto dikirim. Jadi sudah bahasanya kalau di Falalam Yajris ayat enggak itu enggak ada di sini ya, bahasanya akoluhu kan Aku sih beli bajuri ini. ila lah yang bajuri layafa ana suku nah harokati atau laisa ta'rifan lil julus bahwa ta'rifun itu mainah bahasanya diam setelah gerakan tubuh mulai pergantian dari sujud ke duduk itu bukan bahasa julus, ini bukan, ini kan tarif pengertiannya tumakninah. Nah, kalau wa aqalu ayastawiya jalisan lakana adharo. Itu dawe Kiai Bajuri ya, Ibrahim Bajuri. Ya kalau nanti redaksinya digandingan ten minimalnya duduk itu yo posisinya datar, tegap, duduk. Lah ini bahasa lebih jelas. Jadi ngene. Ya pokoknya angger dari sujud kemudian tegak. Nah, tegaknya ini sudah dikatakan duduk. Nah, saatnya duduk kudu tumaninah, makanya ya anteng. Nah, masalah posisinya kefiahnya bisa iftiros. Nah, iftiros ya yang paling iftiros ya harus ini. Nah, iftiros kan dipancat nih, jempolannya ke kiblat ini kemudian pantat ditaruh di kaki kiri. Kalau dibuat tawaruk, ya tadi dia tidak mendapatkan kesunahan duduk iftiros. No. Sunai iftiros, yang tawaruk tidak mendapatkan kesunahan. Yang paling akmal lagi duduknya pakai iftiros, terus nanti ditambahi Robbi firli warhamni wajburni tadi ngono pas salatan tadi. Nanti ada tambahan doa Robbi firli warhamni wajburni ku. Warfa'ni itu. Itu tadi komplit semuanya itu. Nah, ini cara Mbah Maimun Zubair. Ya. Maimun Zubair ketika dalam perjalanan Mbah Maimun Zubair ketika dalam perjalanan atau bagaimana ya Robbi fir warham. Cukup itu. Robbi fir warham. Rabbana lakal ham. Ketika itidal, ketika duduk di antara dua sujud, Robbi fir warham. Jadi menggunakan yang lebih ringkas karena prakteknya kondisinya kondisi apa ya? Cepat-cepat. Nah, kondisinya kan menuntut untuk cepat. Orang perjalanan apa-apa baca nanti pakai Robbi fir warham. Itu cara Mbah Maimun Zubair. Jadi bisa Robbi firi warhamni itu juga bisa. Pokoknya ada beberapa tahapan yang jelas kalau duduknya yang paling sunnah pakai iftiros. Sing penting sing nggak boleh ditinggal ya harus plek duduk tegap dan anteng tumaninah. Ada ibarat yang bisa menjelaskan secara detail istiwa itu bagaimana? Itu Kalau mustawian oke itu sudah ada di Bajuri. Tapi kriteria mustawian yang sah ya, jurus bena sajadah tinggal dibalik. Kalau nggak mustawian, jadi praktek seperti ini. Falalam yajis bena sajdatain, jadi kalau tidak duduk dalam arti tidak tegap, bersoro ilal julus akroba lam yasya. Melainkan upama meh mendekati duduk. Nah, ini saja tidak sah. Apalagi ketika mendekati sujud atau tengah-tengah bahasanya. Gitu. Padahal posisinya sudah seperti ini, tapi karena tidak tegap yastawi, ini saja tidak sah. Apalagi separuh antaranya sujud dan duduk separuh, apa meneh tambah mendekati sujud, ini kan tidak sah. Jadi harus tegak. Itu keterangan dari ini. Bal soro filajus akroban hampir mendekati posisi duduk, tapi mergo gak tegak, ya lam yasiha, tidak sah. Nah itu kan ada itu di Bajuri kan. Misdu bil aula nanti pakai kias aulawi. Luwe. Tapi mak itu karena asjud ya, yang akroba. Istiwa. Kalau istiwa itu kan untuk penjelasannya saya memahaminya itu cuma pemahaman secara logika saja. Maksudnya kalau secara tuntunan ibarat itu kan nggak ada. Cuma memaham bahasa istiwa itu jejak, kalau nggak jejak nggak sah. Itu ada nggak ibarat yang lebih detail menjelaskan istiwa? Posisi istiwa itu bagaimana? Apakah harus tegak seperti tentara itu? Iya. Atau boleh agak doyong sidik ini? Doyong masuk lagi barat iki nah. Kan mendekati duduk. Kan nggak bisa. Posisi seperti ini loh. Misal ini ya. Ini istiwa. Ini. Itu. Bisa enggak? Coba perlu saya. Urfi ya? Nah, bukan. Coba.
Enggak, kalau kita lebih detail lagi, kalau di dalam bacanya begini. Wa qaluhu lam yasihha ay li annahu la budda minal istiwa kama yadullu alaihi khabaru sahihaini asabiq. Wa in kana muqtadul qiyasi alama idza kana ilal qiyami aqrab minhu ila aqalli ruku au ilaihima ala haddi sawain haitsu iktafa bihima fil qiyami ayyuktafa bihima fil julus. Lah, kan koyo-koyoke asline nak kalau kita menyamakan dengan kasusnya ruko itu kan seharusnya kalau sudah mendekati julus kan juga sah. Tapi kalau dilanjutkan dalam bawahnya itu wa yumkinu ayyufar roko ayufariko bi anna dzalika yusamma qiyaman fil urfi wala yusamma dzalika julusan fil urfi kama huwa sharihu kalam syarih. Jadi cara posisi duduk kok belum sampai jejeg ya istiwa itu belum dikatakan orang itu duduk. Jadi cara masih doyong sedikit itu berarti belum dikatakan orang itu duduk. Wis mantep ngono ya. Iya. Berarti kudu pangkat lurus ya. Pangkat lurus ya. Iya, kudu istiwa. Makanya kan istiwa itu biar orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang dikatakan duduk. Nah, iki lungguh iki gitu loh. Nah, kalau masih agak doyong, itu berarti belum dikatakan duduk. Coba kalau praktek semacam ngene loh, sekedar. Iya. Bungkuk yo. Kalau kasus bungkuk kan lain. Praktek semisal julusku. Ngene. Iku lungguh gak menurut? Belum. Tapi enggak istiwa. Belum dikatakan duduk. Belum. Nah, Jadi lagi khusus enak. enggak bahasanya kan julus urfi toh. Nah, wala yusamma dzalika julusan fil urfi. Jadi selagi itu yusam julusan fil urfi maka itu sudah cukup. Sudah cukup sebenarnya ngono. Nah, kecuali ngene, mungkin ngene rasa ngangkat bokong ya. Nah, Kan urfi kan. ini urfi. Oke. Ya, awalnya kan memang pakai apa itu hadis yang sudah diterangkan toh. Nah, cuma dinalarkan seperti itu. Sing mau julusan fil urfi bisa dimasukkan ya. Yuk. Kirim Bisa, tenang aja. ditunggu ini biar bisa ditampilkan di layar. Itu sih ya. Soalnya ganjeng. Wasanya asyara atau maknanya tu fihi al julusu banyak sedata ini. Yang ke-12 yaitu tumak ninah di dalam sujud julus bainas di antara dua sujud. Jadi yang ke-12 adalah tumak ninah pada duduk di antara dua sujud. Boleh dibahas dulu? Ini pertanyaannya moderator. Untuk pembahasan tentang tumak ninah ini sudah sering dibahas, masih ada yang perlu diperjelas tentang tumak ninah? Kalau nggak ada langsung dilanjutkan ke wasalis asyara. Kadang tangan yo bersusuknya nek sing iku posisi seperti ini. Cek masa bersujud toh. Tangannya ngene biasanya. Pakai ngene. Jadi tangannya mundur sih ya. Nah, aneh aku tak urus sih. Jadi super sujud tangannya ngene. Jadi pas yuk gerak terus saya ini belum ganteng tapi tangannya ngene terus. Ya pas ngene langsung sujud. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya tentang tumak Posisi ninah. seperti itu. Ada pertanyaan masuk dari Gus Saik. Jadi ini saya post. Terus ngadeg tapi tangannya sih gini. Nah, Nah, mirip kan langsung ini Nah. kan dulu tumak ninah. Siap. harus Kan pas bener anteng. untuk madep kadang kan tangannya sih ambil gini langsung sujud. Untuk posisi badan besar itu sudah sudah anteng, sudah tumak ninah, namun Karena anggota tangan ada tangan yang terus bergerak. Coba diulangi sekali lagi tadi tangannya posisinya gimana? Ya seperti ini ya. Ya sujud terus biasanya tangan Allahu saya Akbar, terus masih gini, gerak, langsung sujud lagi. Padahal posisi duduk udah anteng. Cuma tangannya Posisi Itu badan refleks sudah atau biasa? diam, namun tangan terus bergerak. Kemudian langsung disambung ke menuju sujud lagi. Oke, saya rasa semua sudah paham dari pertanyaan yang barusan ini. Yang siap menjawab silahkan angkat kaki. angkat. Kang Rohani, halo. Gimana? Siap menjawab? Nanti dulu. Enggak pakai ibarat juga apa-apa. Rokok sih.
Ang Tabik, Baru kemana yang awal? Enggak tumaknina. kalau saya sendiri ya, Belum. dari pembahasan tentang tumak ninah dari kemarin. Jadi kan yang dinamakan tumak ninah itu kan terpisahnya gerakan yang ditinggalkan sama gerakan yang dituju. Jadi bahasa praktek yang barusan disampaikan tadi itu tidak mencacati tumak ninah. Karena antara yang ditinggalkan yaitu julus dan yang dituju ya sujud yang berikutnya itu sudah terpisah. Jadi sah. Iya. Karena sudah terpisah. Meskipun toh ada gerakan tangan yang terus bersambung itu. Karena yang menjadi tolak ukur adalah ya badan itu terpisahnya antara julus dan sujud. Seperti halnya dalam rukuk kan pokok sekira terpisah antara turun dan bangun. Yang enggak sah ketika turun langsung bangun. Dalam jurus bena sajdatain pun juga seperti itu. Tumak ninah dalam jurus bena sajdatain sekira antara bangun menuju julus dan turun menuju sujud itu sudah terpisah dengan anggota besar, itu sudah sah. Meskipun ada anggota kecil yang terus bergerak, anggota tangan yang terus bergerak. Tapi itu sekedar mafhum. Mungkin ada ibarat yang lebih bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Niku anu napa niku? Kula nggih dereng paham. Maksudnya kalau napa niku lek teng mriki sukun harokati beberapa anggota itu maksudnya tangan ini termasuk anduk pembuatan. Nah ini kalau di sini ya sukune beberapa anggota atau antenge beberapa anggota ki takrib tumak nina. Nah sekarang nek apa jenenge iki enggak anteng merolang langsung apa bisa dikatakan apa jenenge Tumak ninah. heeh. Kalau saya ulangi dulu untuk penjelasan. Sementara saya jawab dulu. Jadi kan intinya itu terpisah gerakan bangun menuju julus dan turun menuju sujud yang kedua. Nah, yang menjadi dasar gerakan bangun menuju julus dan turun menuju sujud itu kan anggota badan tuh, bukan anggota tangan. Sekira anggota badan itu sudah diam maka itu sudah cukup. Itu dari saya. Mungkin ada penjelasan dari Kang Faza. Coba ngentan kan. Monggo. Kalau Kemarin kan sudah dibahas ya teman. Kemarin kan sudah dibahas. Tapi lamanya, nah ibaratnya menyusul kemarin. Kalau durasinya temannya itu biqadri subhanallah. Kan biqadri subhanallah. Cuman praktiknya temannya itu mulai kapan kan? Durasinya dikatakan temannya biqadri subhanallah. Tapi ini dikatakan temannya apa belum? Kan apa? Ketika diamnya sebagai pemisah. Makanya bahasa Nambajuri itu temannya dalam bab rukuk kemarin kan antas sakiro a'duhu roki'an. Nanti posisi anggota-anggota tubuh itu posisi rukuk yang sebelumnya rukuk ini sudah netap. Begitu yang fasru raf'uhu an hawihi. Ada pemisah. Jadi ada enggak langsung mantul enggak. Tapi ada mulai rukuk kemudian itu ada pemisahnya. Nah, cara bahasan nang kene nang muin niku wadhabituha kemana ya? Antas takiro a'duhu biha itu yan fasilu mang takola ilaihi amang takola anhu. Nah, bahasanya itu secara umum sih. Jadi dobit atau batasan tumakna itu apa? Anggota-anggota tubuh ini sudah antang, sudah diam. Nah, gambarannya dia diam. Ya sekiranya ini sudah menjadi pemisah. Dia itu yang faslu mang takola ilah amang takola anhu. Jadi gerakan sebelumnya dan gerakan sekarang ini sudah terlihat terpisah. Jadi bukan langsung katakanlah ruku sud kan nggak bisa terpisah lah. Ruku ya nah ini sudah ada infisol, ada apa ya pemisah, ada jeda bahasanya. Muin. Wadhabituha antas takiro atau bihaitu yunfasolu yan antas takiro atau bihaitu yan fasilu mang takola ilaihi amang takola anhu. Jadi apa ya? Lah prakteknya apa? Duduk di antara dua sujud. Jadi mulai sujud kemudian duduk.
Kalau ini nanggung, sujud loh, nggak ada pemisah kan? Sujud, tek. Lah ini mulai tumainah. Nanti biqadri subhanallah. Ini. Nah, masalah tangan ini bagaimana? Ya enggak, saudara aku enggak masuk hitungan. Kan sudah terlihat jelas pemisah. Mulai dari sujud, kemudian ini kan yang tampak dari pergerakan ya punggung itu. Punggung terus kemudian yo tangan ini tok, enggak sekitar ini, wis tangan kabeh. Dari posisinya ini terus ini. Tek. Ini kan ini sudah selesai terpisah. Atau sing piye? Atau sing bihaitu. Atau yang mana? Atau katakanlah menurut diri coba apa? Tapi sing jelas-jelas atau sing berpengaruh, sing menjadikan ngetokne bahasanya ini sudah terpisah dari sujud. Sujud, duduk. Nah, bahasanya ngono. Bihaisu coba dipahami bersama. Yang fasilu ma, isinya ma itu kan yang saya paham itu adalah anggota. Bukan deh, ma itu isinya adalah posisi. Rukun. Ma ing takola ilaihi kalau dalam bahasa jurus itu adalah jurus bena sajidatainya. Ini dalam bahasa tumakninah dalam jurus ya. Jadi isinya ma ing takola ilaihi. Isinya ma ing takola ilaihi adalah jurusnya. Ini sudah setuju semua? Ya ngono. Ngama ing takola anhu ini adalah sujud pertama. Ya. Lah kamu piye? Kalau kita tidak membatasi semuanya diketat akhirnya oh ya gimana kita ketika ruku ya bangun dari ruku ya bangun dari ruku terus itidal tapi nak tangannya sih gerak-gerak kok kita mau berani menghukumi wis tumakninah walaupun menang suwi kan yo repot Ya, itu beda. Kalau masalah ruku kan nanti gimana yo itu sekarang teman cuman gerakan tangan itu pengaruh nanti bisa membatalkan. Batal, soalnya bahayanya kalau gerak-gerak ya mending disedekapkan. Enggak. Satu tok, satu dua. berarti itu malah nah gerak bukan tumakninah lah kita kan membahas itu membatalkan tumakninah apa ora padahal tumakninah itu bahasa nebian yastakiru atau istakor a'duhu semua anggota aduknya si musolli harus kembali ke posisinya. Nah, sementara ketika gerak berarti kembali enggak ke posisi sebelumnya. Ayo, nah bahas istakoro. Enggak ngono. Sik. Lah iya. Anduk ki sing piye? Bihai itu anggota-anggota sing iso nggakne pemahaman bihai itu yang fasilu mal ruku karo sujud karo duduk aneh bedanya, Pak. Orang dikatakan sujud bagaimana? Sujud tangannya di sini. Terus batuknya di bawah, posisinya pantatnya jengking, kakinya neko. Itu sujud. Nah, posisi duduk bagaimana? Duduk tegap. Ya, tegap. Ini katakan duduk lah. Mbok ikut tangannya ini, mbok ikut tangannya katakanlah sempat kukur-kukur piye. Tapi dikatakan duduk dan sujud sudah terpisah, ya otomatis pas posisinya sudah biqadri subhanallah. Dan kalau makanya cara yana anozin, yananya dijelaskan itu. Bihatu yang fasiru taswir li istiqrar. Istiqrar ini enak penggambaran ini. Tastakiru istiqraran musawaron bihalatin hiya ayang fasila ar-ruknu alladhi intakola ilah anirukni alladhi intakola anhu. Jadi macam ketok dari sujud kemudian duduk ini ada jedanya, enggak langsung tek enggak, tapi dari sini terus. Nah, masalah anggota itu apa nanti itu sudah permasalahan lain. Kalau dia nanti bergerak 3 kali ya dia menjadi batal soalnya bergerakan sing anggota besar itu. Kan tangan kan anggota besar. Nah, yang kecil kan cuma jari jemari. Sampai pentigal Pak saya kan batal. Tapi masalah duduk dan sujud kan sudah terpisah lah. Ku kira ngono cara-cara. Cara memahami kita pahami berarti lah jane. Ya memang ngono. Coba. Jadi kan nang qaulu ang tastakira a'dhuhu itu kan kalau menurut saya itu sudah jelas. Masanya jelas ya. Itu kan ada bahasa ya sukunun bena harokata ini. Tumakninah itu diam di antara 2 gerakan. Dan gerakan apa? Ternyata di situ kan dijelaskan gerakan turun dan gerakan bangun dari ruku itu ketika dalam ruku. Jadi gerakan tangan itu tidak membatalkan tumakninah karena adanya gerakan tangan itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi tumakninah dalam ruku. Maksudnya tumakninah dalam ruku itu tetap tercapai karena yang dimaksud tumakninah dalam ruku itu kan
sekira terpisah antara gerakan turun dan bangun. Meskipun tangannya bergerak, asalkan gerakannya tidak membatalkan. Gerakan turun dan Bangun. bangun. Yang menjadi anggota yang digunakan turun dan bangun, Kena gerak berarti kata mana? nah, naik. Si gerak Kalau nggak ada pemisahnya, maka ya nggak tumanina. Maksudnya gambarannya, Tapi menurut kamu ya, misal di antara kan tangan itu bagian dari gerakan loh. Entah itu gerakan turun, gerakan bangun kan itu bagian dari gerakan. kalau bergerak. Soalnya tangan itu bergerak ketika bangun. Nek bangun tangan itu gak gerak. Ketika kurang gitu tidak kan tangannya mau ke atas naik. Naik kan ngono. Itu bagian dari gerak. Menurut Nah, bagian dari gerak naik sama bagian dari gerak turun. Soalnya tangan itu nggak akan bergerak ketika tidak naik, tidak turun. Menengahi itu. Nggak ada gerakan naik kok. Dan gerakan naik itu tangan gerak itu kan karena dalam rangka gerakan naik. Yang menurutku ngono. Nah, Jadi gerakan tangan itu bagian dari gerakan naik. yang ini Nah, karena bagian dari gerakan naik ya harus sukun. coba gini. Ketika tangannya tadi itu terus bergerak, contoh ini tumanina dalam sujud ya, tangannya terus bergerak, tapi badannya sudah diam. Tegak. Apakah itu belum terpisah gerakan bangun dan turun? Ya belum. kalau Nah, aku belum terpisah. Karena itu masih gerak. terpisah lah. Karena tangan itu gerak ini loh. Ini kan serat kan otomatis ini bagian dari gerakan naik. Yang harusnya terpisahkan harokatul rof'i dan harokatul huwi. Apakah tangan ini termasuk harokatul apa ini? Kan Harokatul gerak. kalau nggak dinaikkan, Kena kan piye? Wis jajan. Ini malah rasa. tetap dikelatnya nang lantai. Piye apa iso? Sah orang. Bangun dari situ tapi tangannya sih ngene. ini. Sah. Ya iso kok Tetep sah. Piye ta? Ini toh. Udah, Pak. Ini toh. Semu. Udah wis, tangannya nih iso. Kan sah toh. Sah. Nah, iki Sah. jare kudu dedek. Oh enggak. Itu kan Yang lain betul toh. Tapi Tarik guring ini toh. ini toh. Ini apa masalah? Allah Akbar ngene. Sah ora iki? Sah. Sah. Ya sah nang. Cek, ngene. Salah ora? Nek masalah anggota Cek, gitu. ini kan gak bina toh iki. Ini toh. Nah, ini sah ora? Lagi kan manjek, gak manjek. Apa nih? Oh, gak manjek. Gak mana? Ini toh. Ya, seret. Oh, gak. Yo, ini iso gak apa-apa. Kenapa, Tapi Pak? gak manjek. Kene lho, karepe Pak saya gitu. Sujud ini to. Ya. Nah, tangan iki seobah. Tapi awake tegak. Ya, Kamu mau bang ya. Kamu merubah berarti. Nah, Gak iki prakteknya Tapi cepet nih. Jar ngene to. Iki langsung ngono lho. ya. Iku piye? Sering roh aku ini. Tetep sah. Lah saiki sah. Wes, saiki ngene. Tetap sah mergo apa? Salah satu syarat dari duduk iftiros itu yang dibahas dalam kitab I'anah itu kan dua. Jari sama tegapnya badan. Masalah jari kaki maksudnya. Sementing nemplek keramik. Yang kayak buka saya. Sementing jari-jari ini kayak gak oleh nyangkang ngene gak oleh. Minimal jari lah termasuk kenapa kok tangan tidak masuk dalam jusnya duduk iftiros ya memang tidak masuk termasuk kepala meskipun anggota sholat sirah ini kan gak apa-apa toh nengkleng ini sirah nengkleng ini kan gak apa-apa apa ya kudu jejek ini si sirah loh kan termasuk anggota sujud barang toh nek ketika tapi nek ketika duduk iftiros itu kan gak termasuk anggota mergo sing dibahas iku gur awak karo jari kaki. Jadi tangan arep ngene ya ora apa-apa, tangan arep ngene ya ora apa-apa. Sing penting apa? Gak membatalkan tiga gerakan itu loh maksudnya. Jadi tangan iku arep dakek ning ngisor kene ya ora apa-apa, dakekne gak masalah. Sing penting gerakannya tidak melebihi 3 kali. Sing batalne salat. Maksudnya gitu. Ya sing penting ukurannya ketika duduk iftiros itu kan cuma jari kaki sama tegapnya badan. Yang di situ. Tapi ketika masih gerak gitu. Nah, selama tidak membatalkan sholat itu wis dihitung tumakninah ya. Yang penting badannya gak gerak loh ya.
Berarti standarnya badan berarti. Heeh, standarnya Ketika memang ngadep, badan terus sama langsung ini gini gila-gilo ini. gak apa-apa. Gak apa-apa. Lah sih, gila-gilo ki lebih dari 3 kaki batal kan? Ora kalau anu kan gak tau gerakan anu itu leher itu. Nah, Wareng ini kan cuma makro tok. Nah kan ketika anu itu. Tapi kowe banget tumaknya kan kurang. Enggak bisa ngono lah. bisa ngene kan awake ubah, Pak. Ora, Pak. Rambutnya dawa kaya ning iklan sampun. Kalau maksudnya dari Pak Kozi, nama saya masih bersikukuh bahwa gerakan tangan Termasuk tidak anggota. diam ketika jurus bina sajdatain itu mencatat itu maknina di jurus bina sajdatain. Coba dijelaskan. Gerakan tangan tersebut itu termasuk gerakan huwi atau gerakan rof'i. Kan yang jadi tolak ukur tumakninah itu terpisah antara gerakan bangun, harokatul huwi dan harokatul rof'i. Ini kan biaya stakir al-du'u gitu. Betul mana? Dengan gambaran semua anggota abdoknya si musolli. Tapi kan penjelasannya tastakira al-du'u ay taskunu min harokatul huwi. Nah, harokat huwi terus Taskunu min harokatul huwi. Jadi ketika ruku set harokatul huwi kan Enggak. posisi badannya saja harokatul huwi set. langsung badannya tok. Ya kan harokatul huwi bukan harokatul tangan, harokatul yad. Oh, ora tangannya malah mudun ora? Yang huwi Tangannya malah mudun ora? Pas sujud iki lho. tangannya ikut turun. Lah berarti kan malah harokat toh? Yo kan, Pak. Bukan sujud ya. Pelanggarannya kan beda wisan. Ora, kan badannya harokatul huwi toh. Heeh. Ya anggota sing malah huwi dia. Masuk Tangan berumah melu. sebagian tok. Mikir Masuk terus. tangannya malah ngene. Ngomongnya ngene menang ngene. Ayo, seketika apa? Ora. Mikir terus. Batasannya kan harakatul huwi. Ya biaya stakira. Jadi ketik anggota-anggota yang ikut turun itu harus kembali kepada posisinya, terus posisinya adalah syukur, sudah kembali tenang. Dan kecuali ketika praktek sujud tangannya sudah ke Yo gak oleh, Pak. nyampur oleh. Ya kan salah satu syarat sujud kan 7 anggota kudu menempel. Siji tok kan ya oleh tapi. Oleh, tapi kan minimal nek wong normal loh ya. Heeh. Nek wongnya normal itu 7 anggota kudu nempel. Apakah harus itu? Harus. Masa Harus. siji tok gak oleh? Normal loh ya. Tapi kan ada pendapat yang oleh siji tok. Makanya kayak lo gak. Nah, bahasanya harakatul huwi berarti kan semua anggota yang ikut turun itu harus kembali kepada posisinya. Ketika kembali kepada posisi semula juga ikut tenang. Makanya ketika kok semisal sujud ya toh, tangan kan ikut turun, kemudian ikut dinaikkan. Nah, ini juga harus kembali ke tempat sing anteng. Ketika ikut gerak-gerak. Kalau dari apa? Ora. Wes gini. Berarti ora anteng. Mungkin ini. Coba di nganahnya itu dibaca ya. Diwaca coba. Dibaca ya. Kan ada itu di bawahnya itu lebih jelas menurut saya. Dibaca yang jelas. Kan qauluhu bihaisu yang fasilu. Taswirun lil istiqrar. Didengarkan ya. Iya ya. Aitas takiru istiqraron musawwaron bihalatin. Ini diam dalam satu kondisi hiya, yaitu ayang fasila ar-ruknu alladzi intaqala ilaihi anir rukni alladzi intaqala anhu, yaitu rukun yang ditinggalkan dan rukun yang dituju itu terpisah. Tolak ukurnya adalah rukun. Adapun tangan yang bergerak tadi itu kan tidak menjadi terjadinya rukun. Jadi yang menjadi tolak ukur rukun itu kan badan besar, bukan. Kalau tangan kan nggak menjadi rukun. Semisal yang bangun dari ruku itu adalah tangannya saja naik set. Apakah itu menjadi i'tidal? Ya, belum. Ya belum kan? Belum. Yang menjadi tolak ukur i'tidal kan ketika badannya itu tegak. Nah, tangannya kiri, badannya tegak. Ya, karena di sini di City Di situ. Siti RMU. Gimana? ayang fasila, jadi tolak ukurnya adalah rukun. Ya ayang fasila ar-ruknu alladzi intaqala ilaihi, rukun yang ia tuju, dan anir rukni alladzi intaqala anhu, dari rukun yang ia tinggalkan. Pokok kedua rukun, tolak ukurnya itu rukun, itu sudah terpisah dengan diam, maka itu sudah tercapai tumakninahnya. Meskipun ada anggota tangan yang terus bergerak asal tidak membatalkan, ya itu permasalahan lain. Masalah lain ya. Sauting mel. Saiki ngene nek tolak ukurmu iku memang tangan termasuk anggota. Terus tangan iku engko malah ribet. Ribetnya apa? Lah engko ndekeke tangan ning ndi?
Enggak, yang jadi pertimbangan saya itu bukan masalah tangan diletakkan di mana, ada Jare masalah. kudu balik neng asale. Bukan masalah ikunya. Tapi kan penjelasan tumana itu bi ayastaqiro a'dahu. Gitu loh. Jadi anggota si musolli itu harus tenang. Karena ketika tangan masih bergerak, entah dalam kondisi itidal atau bangun dari sujud, tangan masih bergerak, bisa nggak kita statuskan itu sebagai yastaqiro atau sukun? Bisa. Wong sik obah kok dikatakan meneng piye cik? Nalare piye nalare? Yo, sik ngene Pak. Heeh. Iku nek diulur neh ya. Heeh. Balik neng nggo rukuk. Umpama pas rukuk delalah bangkeane gatel. Padahal apa wi jenenge? Wis tuk ngene, wis dhek wis rukuk. Heeh. Terus tangannya kan ngene. Kan durung meneng iki. Heeh. Lah terus kan wis bar maca subhanallah ping 3 lah gampane. Heeh. Terus itidal itu berarti apa urung dihitung tumak ninah? Kalau yang dulunya Mas ya, kalau yang dulu itu sudah tenang. Tenang sih. Allah, terus kukur itu selain lagi. Enggak, pas rukuk terus langsung kukur-kukur deh. Gak iso berarti iku. Belum dikatakan temak nina. Kalau langsung kukur-kukur, kudune meneng sik. Bahasanya Heeh. akan dikembalikan ke bahasa angtas takiro a'dhu. Lu- Coba dilihat tafsiriyahnya. Tafsiriyah dari angtas takiro a'dhu kan ayam fasila arruknu alladzi intaqala ilaihi anirukni alladzi intaqala anhu. Coba itu dipaham karena ketika itu dari ibarat ini itu kan sudah menjawab bahwa gerakan tangan yang terus ada ketika jurus bina sajdatain itu tidak mencacati tumakninah dalam jurus bina sajdatain. Endi keterangan endi? Nah, karena yang menjadi tolak ukur yang harus dipisah Lah, itu Kalau saya memahami berarti ketika bangun dari sujud atau rukuk kok tangan masih bergerak, berarti dia belum dikatakan pindah dari satu rukun ke rukun yang lain malahan. Yes, coba ngene. Nah, kalau dipahami seperti itu juga bisa. Ketika dia itu julus, tangannya bergerak, Nah, tapi badannya ya, badan besar itu sudah diam. iya. Tangannya bergerak, badan besar diam. Iya. Oke. Itu sudah infisol arruknu alladzi intaqala ilaihi dan arruknu alladzi intaqala anhu sudah infisol atau belum? Belum. Rukun yang ditinggalkan apa? Sujud. Sujud. Rukun yang dituju adalah Duduk. julus. Julus. Antara julus dan sujud itu masa belum terpisah dengan adanya gerakan tangan. Dia sih bergerak kok. Yang menjadi tolak Berarti kan ukur, dia belum yang menjadi tolak ukur sujud itu apa? Kan 7 anggota. Yang menjadi tolak ukur julus itu kan tegapnya badan. Selagi badan itu sudah tegap, maka kan rukun julus, rukun yang berupa julus itu sudah tercapai meskipun ada tangan yang masih bergerak. Nah itu loh bahasanya meskipun ada tangan bergerak itu loh belum bisa diterima itu. Padahal Ya, bahasa temannya ibarat jenenge tambahan, sukun loh ya. Ada ibarat tambahan. Bisa difotokan coba. nanti dimasukkan Temane biar nah saya iku jenenge tampilkan di anteng kalau monitor. bergerak iki piye alare ya. Sampe teko tukang becak ya. Gerak iku anteng apa ora? Itu dikatakan gerak ya gerak, anteng ya anteng. Anteng wong gerak. Ibaratnya Sukun aduk ya. ibaratnya ditampilkan dulu Kang Mas. Saya ini urun ibarat, kita dipahami bareng-bareng ya ta. Pahami bareng-bareng ki. Coba. Nang kita apa? Ini nang WA wis ana nang grup anu kitab Safinatun Najah. Kitab kecil ini ngaji Bapak-bapak Yasinan. Ini malam Jumat Bapak Yasinan. Kirim dulu ke grup biar bisa. Sudah ada di grup yang malam Jumat, malam Kamis kemarin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ibarat ini dipahami bareng-bareng. Jadi at-tumaninah itu ada dalam grup ini ben. Iya sukutun tapi bahasanya bukan sukut tapi sukut. Maknaku enak ya tak gandul mana gandul bang. Ekon latihan cai sih. Sukutun ba'da harokatin bihaitsu yastakiru tapi kullu udwin mahalahu. Di kodri subhanallah. Bahasanya tumaninah nopo? Cara bahasanya Safinah itu diam setelah gerak. Setelah gerak dari kalau sujud kemudian duduk lagi diam. Diamnya bagaimana? Sekira kalau bahasanya gini kulu udwin mahalahu. Ini jadi sing tetep sing anteng iki kulu udwin. Semua anggota mahalahu dekat sekadar atau durasi subhanallah. Sekarang kulu udwin dari sujud kemudian duduk Allahu Akbar. Ini kan kalau posisinya sebelumnya sujud kemudian duduk ya plak. Ini kan tempatnya panjang di sini. Duduk. Kepala ya tegak, punggungnya tegak. Lah, tangan lalu mprae wong sujud ngene, tangannya ke sini. Komentar Nah, ini masalah gerak. Lagi lah sing dari gerak ini sudah dikatakan ini
mahalahu burung ngene tok apa perlu maksudnya ngene tok iku wis oleh apa kudu tek anteng baik ya makanya dipahami nang ngene bahasane Safinal jadi biha itu yastakiru kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah oh ya ini menang-menang tenang. diam dulu. lah makanya ibarat iki jajal iki piye nanti se Dasar ngukur kan kayak gitu. Yang penting iki ibaratnya barang-barang iki arah dhewe lebih ke pendapat yang pertama rada kuat mau atau piye nah ini ngene iki mane ben rada semangat ngajine ya bihaitsu kullu udwin nang kene kan gak asta bahasa muin ya iki kan antastakiru a'dhu anggota-anggota tubuh iki tenang anteng biha itu yang fasil sekiranya wis kita pisah antarane rukun sebelumnya dan rukun yang sekarang yang dituju tapi nang kene bahasane kulo udwin kuwabe anggota wis anteng nang panggonane nang posisi ini bikoti subhanallah lai tak kaya iki kaya lah sing iki kudu mana. nah aku apa ya mahale kene ya wis nang kene Apa ngene bahasa? apa penting nang kene jatah nang kene dene nang kene obah iki urusanmu ngono kan dhek kan sih piye bahasanya aku juga bingung sih coba sik iki rada bingung sih coba ayo ganti haluan barang enggak apa-apa Dan mahala itu kan bisa dipahami ketika bangun dari ada apa sujud perbedaan apa itu adalah tangan itu kan misal peletakan pertama di sini berarti harus kembali ke sini ya sementing meneng sih kalau masalah kodurnya kan maklum toh atau bisa dipahami ketika turun pertama kali di sini berarti di sini harus diam entah nanti setelah itu maju sementing kan ya yang penting diam dulu di sini itu sudah biqadri subhanallah tapi aku gak piye aku tetap di awal kayak tak gabung karo keterangan mungkin kan yang penting kita memisah nah dene kok nang kene ya wis dene kok diubah itu gak diitibar jatuh langsung gerak itu loh masalah bukan kok jatuh diam dulu ketika diletakkan langsung dia bergerak saya berarti kan tidak nggak mandek tangan itu tetap masih ada proses loh itu loh jadi permasalahan ya, coba kalau nanti itu tetap kita memperbolehkan tumanina wesah nah padahal tangan itu dari bawah naik ke atas turun ke sini terus maju kan masih bergerak terus tidak sukun. Dari mana kita mengatakan bahwasanya di situ terjadi tumakninah di mana? Ada perbedaan. Aku akan untuk panjang lebih itu. Redaksi dari muin ya, muin itu arane sing penting invisol, sing penting ada jeda antara rukun sebelumnya dengan rukun yang sekarang. Di sujud kemudian rukun. Jadi anggota-anggota sing nang kono menunjukkan adanya pemisah. Hanya sudah ini sudah jelas terpisah guys, wis anteng kok. Bar sujud, awal bar duduk. Ini tangannya kan gak masalah loh. Coba ibarat UN gak perlu tuh bahas tangan itu. Tapi kalau si Safinah itu koyo Safinah itu biha itu yastakiru kullu udwin mahalahu sing rada kuwi. Coba gini. Pak Qasim. Gimana? Dengan adanya tangan yang terus bergerak, rukun yang berupa julus baina sajdatain itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai. Kalau sudah tercapai jadi sudah sah. Tapi tumakninah gurung. Tumakninah jadi syarat apa jadi rukun? Jadi rukun enak. Dan rukun ditinggalin sah para salate. Enggak loh. Tumakninah kita bahas masalah tumakninah bukan bahas masalah julus dan sujudnya. Saya kan julusnya itu sudah tercapai pertama. Tercapai, Oke. Dengan adanya tangan yang bergerak itu sudah terpisah atau belum? Napa nih? Ya antara sujud yang pertama dengan julus. Saya katakan belum karena masih bergerak. Karena media itu masih ada pergerakan dari bawah ke atas. Ada gerakan ke bawah. Harokatul dan harokatul huwi. Ketika tangan itu masih bergerak, belum terpisah dia masih bergerak kok. Yang gini loh, yang menjadi tolak ukur tumakninah kan harokatul raf'i ilal julus dan harokatul huwi ilal sujud. Ya kan? Dengan tangan bergerak itu kan tidak menjadi masalah dalam artian antara bangun dan turun menuju sujud yang kedua itu kan sudah terpisah, yaitu anggota sudah tidak bergerak. Yang mengatakan tidak masalah kan sampean, tapi kan istiqrornya kan nggak ada, ya stakirunnya gak enak. Bagaimana kita mengatakan itu nggak masalah kalau nggak ada ya stakiru? Yang menjadi istiqror kan yang harusnya tidak tercampur, itu kan antara dua rukun.
bukan antara gerakan-gerakan kecil ya kan. Gimana? Ini ada ibarat tambahan atau enggak? Kalau enggak ada ini saya mauqufkan ini. Aku nih loh. Maksudnya Ada ibarat atau enggak? Ada ibarat. Ini Mbak. Saya. Mike Pak Ojen. Oh iya mau. Dicekel. Tentang kitab napa? Ya, itu Zen. Nihayatul Zen. Minal arkani arbaati allati ya ar-ruku'u wal itidalu wa sujudu wal julusu bainahuma. Walau fi naflin wa hiya sukunul a'dha'i ba'da harakatiha min huwiyin min ruku'i wa sujudi. Wa min nahwidin ilal itidali wal julusi bi khaisu yastakiru kullu mudwin mahalahu bi qadri talafudhi subhanallah. Apa itu? Itu jelas itu maknanya. Diulang-ulangin. Wa minan nahwidin ilal itidali wal julusi bi kaisu yastakiru kullu udwin mahalahu bi qad bimikdari talafudi subhanallah. Berarti iku umpama ya semisal ya. Wes Semisal dikirim ya, ketemu. sujud tangannya ngene langsung bergerak. Iki gak iso. Kan dikatakan tumanina. Iki dari awalnya watasinguha tumakniyatu fi kulli Teko langsung bergerak langsung muncul. Sujud itu sana. Tangan itu kudu plek nang kono. Kalau sing anu ya enggak cuma Ya. cuman masalah iki lho, masalah iki koyo atano atae. Ante kulo udwin sing berpengaruh nang Sujud. sing biha itu yang tadi lu ya apa iso tadi. Tapi apa tadi? Sing garai pemisah dari rukun sebelumnya ke rukun sekarang ini. Jadi atano iki ngene lho. Bahasa kan iku yastakiru kulu udwin kan kulu kan gak kabeh semua kan enggak. Kulu bid'atin dolala apa kabeh bid'ah sesat kan enggak. Kulu kan kudu nyata sebagian. Ya, Bra. Kan enek bid'ah yang sunnah bahkan wajibah. Nah, iya, Bra. Lah, iya kudu pidato barang karone. Ora ono gak di pidato nih. Jadi pancen kulu nang kono ki anakku kulu udwin. Iku semua anggota kecil, anggota besar atau anggota yang bagaimana. Bahasa di MUN itu cuma sing nggih pengaruh nggih menentukan pemisah anggota-anggota yang sifatnya itu menentukan bahwasanya ini sekarang rukun yang sudah terpisah dari rukun sebelumnya. Maka wis anteng. Tek dari sujud kemudian rukun. Nah, ini kan sudah antenge loh anggota-anggota sing pokok. Nah, dalam sujud ya otomatis ya pantat terus kemudian apa ki jenenge apa bahu, punggung dan lain sebagainya itu kakinya posisi kaki. Nah, ini katakan sujud. Nah, ini katakan sujud ini dikatakan duduk. Nah, ketika anggota-anggota yang nampak yang bisa dikatakan ini sudah terpisah kok anteng anggotane jadi dikatakan tumanina kok bahasa namuin mana kulu udwin ki kulu sing piye lah dikatakan kulu udwin ku semuanya lah kok ya kok tangan kayak makane makane kulu nak koyo kulu bid'atin dolala iku kulu sing apa kabeh bid'ah dolala kan enggak ternyata makane Iki sing iso nyelesaiane kecuali ngene berarti enak ibarat sing mengatakan bahwasanya sing perlune anteng atau sukun itu adalah anggota wajib saja. coba lah nek kuwi tambah oke Dan aku enak tabir kuwi kita terima. Kan sing tak paham ya, iku anteng sangka gerakan apa dari dua gerakan pokoknya Apa? tidak bergerak dari dua gerakan. Gerakan bangun, gerakan bangun dan juga gerakan turun. Yang anteng itu Sing ndi? ukurnya yang dimaksud anteng itu anteng dari gerakan yang mana? Yaitu gerakan bangun dan gerakan turun. Lah nggih, bener memang bener iku, gerakan bangun dan turun. Gerakan tangan itu termasuk gerakan bangun dan gerakan Loh, turun. dia kan ikut bergerak naik juga. Kalau nggak diikutkan bergerak. Lah berarti wis anteng malah penak. Kalau tangan iku ndak ikut bergerak malah wis aman. Lah sementara kan ketika wis contoh ruku ya, ruku ya. Ruku kan tangan dia juga ikut bergerak. Bergerak naik tuh, turun. Lah ini ketika kok posisinya itidal dia masih bergerak kan dikatakan diam enggak? Kan ya tidak. Kan ngono tuh mestinya kan ngono. Ya yo, misal ya. Kayak rukuk misal umumnya sing diukur badannya ngene terus ini. Pas ngene langsung bablas sujud. Sujud. Sah ora iku? Posisi sing ngene ngadeg. Itidal ya. Ini tapi badan wis tenang ya. Wis. Kak. Sah. Iki
urung kembali ke tempat posisinya. Nah, Sah. Berarti bablas sujud. Tapi badan sudah tegap ya. sudah. Sah kurang. Sah. Itu tadi. Karena posisi tangan seperti ini, itu itidal sudah tercapai. Padahal posisi tangannya belum kembali ke tempat Kan posisinya. ketika tangan itu diangkat, Heeh. ketika tangan itu diangkat, Iya. kan itidal sudah tercapai. Pertama itidal tercapai. Apakah tumakninah dalam itidal itu tercapai ketika seperti itu? Belum. Dari kami sudah. Karena ketika posisi seperti itu si musolli tidak melakukan gerakan bangun dan sudah tidak melakukan gerakan turun lagi. Tapi posisi tangan belum Ketika kembali. sudah ya, posisi tangan kan tidak menjadi tolak ukur bangun dan turunnya rukun antara rukun dan itidal. Tadi kan belum kembali ke tempatnya itu loh. Iya, belum kembali ke tempatnya tangan. Tangan tempatnya di wong masih di sini belum kembali ke sini kok langsung Yang ruko. dimaksud bangun dari ruko itu yang disuruh bangun itu tangannya atau badannya? Ya semuanya. Mosok badannya tok, tangannya gak melok tangi piye, tangannya gak melok tangi iki ya. Jangan. Wes mauquf. Ada ibarat tambahan, kalau nggak ada saya mauqufkan. Yes. Dilanjutkan penjelasan. Mungkin Kalau memang yang Syaratkan. dia itu adalah anggota Anggota yang yang wajib. Jadi harus kita rinci akhirnya ini. Ngadeg opo? sujud, itu anggota yang wajib sing ndi? Berarti Ketika kan duduk opo? 7 anggota semisal. Nah, ketika duduk sing wajib sing ndi? Bokong. Bokongnya berarti bokongnya menang awake gial-gial ini berarti gak masalah. nggak masalah dari segi tumakninah, tapi dari segi gerakan yang lebih. Loh, gerakannya enggak mas, gerakannya carry. Kita kan bahas masalah tumakninah dulu. Dia hasil enggak tumakninah ketika sudah meletakkan pantatnya di tempat tapi badannya masih geyang-geyong. Kan anteng. Heeh. Anteng bukan dari semua gerakan toh. Lan ndi kuwi? Dari dinganah tadi loh. Ndi? Nah, dibacakan lagi ya. Loh, Dinganah. gerakan naik turun toh. Padahal kepala itu juga ikut turun, juga ikut naik. Tapi ketika masih bergerak, sukun bora. Ya sukun toh. Sukun piye bergerak sukun iki ya. Pergerakannya kan tidak berupa gerakan bangun dan turun. Tapi kan masih ikut bergerak dari bawah dan toh. Kan pergerakan yang tidak boleh ada itu adalah pergerakan bangun dan turun saja. Tok titik. Agak ngono ya, menurutku gak ngono piye ya. Nek bagian dari gerakan naik turun itu ya bagian dari gerakan naik turun ya itu harus anteng. Kecuali memang benar ada gerakan lain ngono lho. Sing gak naik turun. Lah iku bagian gerak iki goro naik turun kok. Goro-goro naik turun. Yes, everybody, ini kayaknya genek bare iki. Mungkin dari penonton punya ibarat penjelasan, ada ibarat atau cuma penjelasan? Silakan komen di Nah, di bawah. jangan lupa like, subscribe ya. Rasanya pancen Hozin ku menarik. Rasanya Hozin ku lah enak ibarat sing genah iku sing anggota-anggota sing ngeri wajib. Ngono lho iki sing perlu digoleki TPR. Beres. Ngono. Makanya kan ibarat Yana mungkin bareng kan arane sing kayak ruring kayak aku sing pertama. Terus sing ibarat sing tak tokne karo ngene Kang Sin, Kak Sin. Ya kok. Ma'ruf lho, Mas. Sin enggak ada Mas Sin. Lagi gawe penan mriko. Nah, ibarat yang ini kok ya kulu udwin bahasanya itu kok semua anggota lah iya nanti digoleki nah ibaratnya sing piye. Ngono ya. Ya wis karek PTPR ngono gak sinau. Mesti tanya iki. Gak ono muskan kaya ngono. Ini gak apa-apa langsung sujud Mas. Bahaya Lah yo lah cara kita ya yang terbaik kita akan jawab. Yo anteng lah bahasanya anteng. Cuman masalah cara aku yo anggota sing zahir, anggota sing jelas menunjukkan perbedaan yang cara dewi untuk kita yo anteng pisan ngono. Ihtiyatnya kan ngono. Ihtiyatnya anteng pisan. Tapi kalau masalah koyok keterangan ibarat iki yo nanti kita cari. Cuman untuk kita yo kita sendiri praktek besok sekarang lah. Mas ya, Mas ya. Anteng aja. Mas ya. Wes. Kembalikan ke moderator. Kembalikan. Balik ke laptop. Untuk pembahasan yang baru saja untuk permasalahan yang baru saja disampaikan berupa gerakan tangan ketika julus baina sajdatain, apakah mencacati tumakninah atau tidak, untuk sekarang ini saat ini masih dimauqufkan. Mungkin dari penonton ada yang punya jawaban, silakan dimasukkan di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Mungkin lebih efisiennya untuk dilanjutkan pembahasan yaitu rukun yang
Bro. 13. Ke-13 julus akhir. Yes. Yang akan dijelaskan oleh Gus Saik. Monggo, Gus. Pasal Tansara juzul akhir iladi yang sebal salam. Yang ke-13 yaitu adalah duduk akhir, yaitu yang warabu antara tasahud fiqih. Yang rukun yang ke-14 yaitu adalah tasahud pada duduk yang terakhir. Jadi pas duduk terakhir itu membaca tasahud. Wa qala tasahud at-tahiyatu lillah ila akhirih. Mikir dicekel loh. Dan sedikit-sedikitnya tasahud yaitu at-tahiyatu lillah assalamualaikum ila akhirih. Wa khamisu ahzara sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di duduk yang terakhir setelah selesai membaca tasahud. Wa qalu sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa asyara kalamul musannifi anna sholata ala ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Dan sedikit-sedikitnya membaca sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Dan musannaf menjelaskan juga bahwa sesungguhnya sholawat kepada keluarga Nabi itu tidak wajib, tetapi itu adalah sunnah. Lanjut. Wasa di asyara atas limatul ula. Dan rukun yang ke-16 adalah salam yang pertama. Wajibu iqa'u salamu hal qunguti. Dan wajib bahasa apa? Iqa'u. Menempatkan salam yaitu ketika duduk. Dan sedikit-sedikitnya salam yaitu assalamualaikum sekali, dan sempurna-sempurnanya salam yaitu assalamualaikum warahmatullah marrotain yaminan, yaitu 2 kali. Yang kedua yaitu sambil yaminan wasimalan, yaitu ke kanan dan ke kiri 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah 2 kali ke kanan dan ke kiri. Wasabi asaron yaitu khurud minas sholah. Rukun yang ke-17 yaitu adalah niat keluar dari sholat. Wahada wajhun marjuhun wakila la yajibu dalika niatul khuruj wa hadal wajhu wal asah. Dan ini adalah kaul yang diunggulkan. Salah. Marjuhun itu yang kalah unggul, yang diungguli. Kalah unggul tadi. Itu Lemah. kaul yang diungguli, yang lemah. Diungguli. Dan ada kil bahwa niat khurud ini tidak wajib, dan ini adalah kaul yang asah. Wa thaminu asyara tartibul arkan. Dan rukun yang ke-18 adalah tartib atau urut dalam melakukan rukun-rukun sholat. Hatta baina tasyahudil akhir wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Bismillah ya. Maksudnya marju yang diunggulkan. Enggak, roji yang unggul tadi marju Diungguli. Nah, Dikalah nih. Ini sore kan asoh. Yang satu marju, yang kedua kan Asoh. Asal mana wajib berarti? Udah niat. apanya? Ya ora. Wajib. Wajib. Jadi yang diungguli. Mikir dicekelnya apa? Oh niat kurus kau maju. Marju wajib itu. Kalau asal gak wajib. Kalau asoh tambah gak wajib. Berarti marju itu din onjuni, bahasanya diungguli. Kalau yang unggul tuh roji bahasanya. Roji. Itu apa tuh? Apa nih? Dalilnya apa? Dalil Nama Kalau maju kalau asal. Iku nek sangka iki ya ndelok sangka dalil iki kan wis kena to didelok sangka muqabil iki wahadal waju wal asah. Ya ya asalnya. Jadi kan ada 2 qaul, pertama niatul khuruj iku wajib, ini marjuh. Perbanding alasannya marjuh ya. Yo itu perlu dicari, ditanyakan aja ya. Jadikan pertanyaan ya. Liane saya. Mungkin dari rukun yang ke berapa tadi? Ke-15. Mulai dari yang ke 13 sampai rukun yang terakhir yaitu rukun yang ke 18.
Ada yang ditanyakan? Monggo. Pak Ojin. Setara. Halo. Ya. Belum, yang Warobi lho. Warobi. Arep tekok piye? Wa qalu Warobi asyara atasawud fi ayal julus al akhir wa qalu tasawud atahiyat. Ya warobi asyara lho. Ya. Itu serah wis lah. Heeh. Timur Robi ora apa-apa. Warobi asyar ya. Syukun. Aqallu tasyahud minimal tasyahud iku sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah iki nggo tasyahud akhir apa tasyahud awal iku. Ki bahasa aqal tasyahud iki maksudnya piye? Kan enek keterangan sing cukup gawe apa? Apa jenenge? Yo iku nggo tasyahud apa terus akhirnya wis bisa. Aqallu tasyahud iki lho. Karena dari sini toko wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ku tasyahud awal tasyahud akhir. Ya opo? Iya. Wes ya. Ada pertanyaan masuk dari bahasa julus. Warobi asyara atasahudu fihi fil julus akhir, ya kan? Wa aqalu tasyahud. Nenek fil julus akhir. Terus dia ditanyakan, wa aqalu tasyahud at-tahiyatu lillah. Aqalu tasyahud ini untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir? Isi dulu tengok deh kayak gini. Ya, tetap tengok deh. Enak sih jawab, Dang. Kalau itu memang mudah, dijawab. Langkeron. Wih, jadi kan yang rukun ini kan tasyahud akhir. Duduke terus kemudian bacaannya ya yang tasyahud yang akhir. Nah, bahasa tahiyat. Nah, tahiyat ya pancen teko wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wi batasannya teko tahiyat. Nah, kemudian kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lah itu nanti kan ke rukun berikutnya. Rukun ke-15 nanti membaca apa sholawat Nabi di tasahud ya akhir. Kalau tasahud awal kan hukumnya kan sunnah abad gitu. Sunnah abad. Kemudian membaca at-tahiyatul dan nanti batasnya sampai apa? Kalau tasahud awal sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tok, nggak pakai ali, langsung nanti ngadeg. Karena prinsipnya kalau tasawuf awal kan binaan ala tahfif. Jadi lebih ringkas, pendek. Jadi nggak perlu sampai ali dan lain sebagainya. Kecuali ketika makmum menunggu imamnya belum selesai, belum berdiri artinya imam. Nanti kita bisa menambahi diterus nih Kak Popo. Sunnah sampai timbangannya meneng. Ini ngalamun sing ora-ora kayak Ruli. Terus Wazin. Nanti kan ada rukunnya itu. Kalau yang 14 itu tahiyat awal ya sampai asyhadu anna Muhammadar tahiyat akhir ya. Bacanya at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ke-15 nanti Allahumma sholli Muhammad itu sholat Nabi di tasahud akhir. Berarti beda rukun. Beda rukun berikutnya. Ini enggak sampai Allahumma sholli itu sudah beda rukun. Berarti Allahumma sholli bukan termasuk rangkaian daripada tahiyat. Enggak, bukan. Sudah rukun berikutnya itu. Mana ya? Wes ya. Cara bahasanya ngono. Ada yang dijanggalkan ngomong. Man ngene lah. Wis ya iki tidak ya. Oke. Lah Sayyidina, cara ngene nang pasolatan. Saya kan guru pasolatan. Nah, saya tanya saya kan oh Mas sholli ala Sayyidina. Sayyidina ya. Kalau di sini kan tidak ada Sayyidina. Nggih. Oh Mas sholli ala Muhammad sholli ala. Bid'ah. Ya itu coba dikaji. Delalah yang ngono. Kalau kita kan Sayyidina. Kalau di Fathul Qarib kan enggak ada ya. Enggak ada Sayyidina ya. Oh Mas sholli ala Muhammad Fathul Qarib. Monggo iki dikaji piye jane. Mengko soalnya aliran sebelah apa kelompok sebelah ya kan enggak boleh pakai Sayyidina. Nah, ini kita kaji ya. Coba dikaji secara fikih bagaimana sebenarnya itu yang lebih afdol atau apa? Karena ada kadung punya Sayyidina wa Muhammad ala Muhammad tuh tambah
iki piye to? Maksudnya guru pasolatan mau. Jadi tuntunan. Ya, ini pada guru pasolatan ya. Kalau untuk bacaan itu ya kita biasanya kan itibake ning guru to. Guru marai ngono ya saiki manut. Mergo nek delok buku bacaan dari pegangan-pegangan itu banyak perbedaan dari kebiasaan kita membaca. Ya sekarang awake dhewe itibake seneng sapa. Nek itibake guru ngekai Saidina ya manut guru ae menak. Yes. Itu untuk arahan ya dari Mbah Yai seperti itu. Tapi dalam forum ini yang kita butuhkan adalah ibarat ya. Lah yo. Yo maksudnya Sementara sementara dhewe nganggo ibarat iki kan gak nganggo Saidina. Tapi nek awake dhewe nganggo buku panduan pasolatan yang lain itu kan yo mesti duwe sumber ngono lho. siap ya, sekarang kita coba cari sumber yang menyatakan wala ali sayyidina yang pakai sayyidina. Yang Saidina. Itu ibaratnya di mana? Silakan. Pasolatan cilik. Kalau yang sudah temu monggo dijelaskan. Untuk tampilan layar saya fokuskan ke apa nang kitabnya mungkin. Ini kaidah itu. Gak pakainya kaidah iku kaidah. Kaidah apa jenenge? Kaya ane ku lho apa jenenge perintah Kanjeng Nabi kan. Amru muqaddamun alal adab. Ah iku. Nah, bahasane kene kaidah iku. Yo sik digoleki sik. Coba bicara dulu sampai kuliah nih. Nek goleki lho, goleki lho. Arahnya itu ya penambahan kata Sayyidina itu ya lebihnya kepada adab kita. Cor-cor bahasanya apa piye, Lur? Al amru Mura'atu adab muraatul amri. perintah itu perintah adab sih. Menjaga adab itu lebih utama daripada perintah kan seperti itu. Enggak ini kaidah iku. Sehingga anak penambahan Sayyidina kalau nggak salah seperti itu. Coba di salah mungkin salah. Oh, maksudnya ala Sayyidina Sayyidina ora? Nenek nggo nganu enek. Iki lho nggo NU online iku enek. Sing pertama ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Screenshot kirim langsung bisa ditampilkan. Oke. Ada ya? Pembangi yang menosok. Bos. Maksudnya sing enten Sayyidina nih. Enten Sayyidina nih. Bakulu as-sholatu wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita. Bener niku. Oke. Terus. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kuwi to, Wa barik ala itu sayyidina kitab. Muhammad saterusnya. Oh, berarti Gitu. reaksi hadisnya gitu. Heeh. Ya sumbere iku lho. Enggak itu hadis ora sing Sayyidina itu. Cuma kalau niku. Kalau sholati. Ini kan ini Mikir dulu. Sholat itu kan bahasane Kanjeng Nabi kan solu kamaro itu muni usolli. Sholatlah seperti bagaimana saya sholat. Lah, apa sing dipraktekne Kanjeng Nabi? Yur iku terus disawang dipirsani karo para sahabat terus dipraktekne. Mulai dari gerakan dan bacaan. Nah, yang ngono. Solu kama itu muni usolli. Yang ngono ta? Nah, kalau hadisnya kan Kanjeng Nabi enggak pakai Sayyidina. Ya, Pak. Masuk Kanjeng Nabi Sayyidina Kanjeng Nabi dewe kan ngono. Nah, kemudian para ulama memakai Sayyidina. Nah, ini kita coba jadi piye to sini. Nah, iki nggih Sayyidina iki arane melu ulama sing pakai cara berpikir bagaimana. Nah, cara Ghazin tadi al amru apa kaidahnya, Jin? Muraatul adab itu muqaddam ala oh no. Nah, artinya kalau bahasa Ghazin itu lebih ke menjaga adab ya. Jadi adine Kanjeng Nabi masuk Allah masuk Muhammad. Lebih kita Sayyidina. Kan gak mena. Jeneng aku loh Kang Ma'ruf ya. Ma'ruf kan ora mena. Pak Disaik ini Pak Disaya kan, Pak Disaik. Apalagi orang yang kita lebih apa ya unggulkan, kita lebih muliakan mestinya kan kaji Pak Kaji kan gak nyeluk jenis apa ini mah
kaji ini kan memuliakan. Karena Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan nanti pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya cara bajuri kan luwih adabe ngono. Luwih adabe pakai sayyidina. Ya. Cuman kita ini lebih utama mana? Sebenarnya pakai sayyidina atau cuma Allahumma sholli. Nang mungkin kan ada. Coba. Terus umpama nek iku menjaga adab dan lain-lain. Ketika membaca Al-Qur'an itu apakah juga boleh ditambahi sayyidina ketika kita mengetahui lafaz Muhammad? Mama Sayyidina Muhammad. Nah, maksudnya ketika kita menjumpai lafaz Muhammad di dalam Al-Qur'an membaca, apakah juga boleh menambahi dengan lafaz sayyidina? Itu beda. Kan menjaga Kalau mau Al-Qur'an itu sudah bacaan sing apa nas sing pasti itu nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ikut cara kitab apa jenenge Islamu Taufik iso wah itu bahaya. Artinya nggak boleh kalau Quran sudah itu saja Quran. Nah ini kan bacaan sholat ini makanya coba bacaan sholat ini pakai hadis atau kita Bacaan adab. Sayyidina kan ya. Coba. Bentar, kameranya biar diarahkan ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fathul Mu'innya itu kan dari qalu wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Fathul Mu'in. Pun simak lafaz ya. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi praktiknya seperti itu. Kemudian di inganahnya qauluhu wala ba'sa bi ziyadatin ilah bal hiyal aula kama yuqaddamu. Kama yuqaddamu. Apa yuqaddamunya apa? Nek kama taqaddama apa enak ya? Kama yuqaddamu. Lha apa njero-ne ikutan? Yang gak enak iku wis bar ku. Sing tak durunge apa? Tak jure lafaz yuqaddamu. Keterane piye? Kan iku nang nganae to. Nganae iku mengomentari wala ba'sa bi ziyadatin ilah bal hiyal aula kama yuqaddamu. Ya enggak alasannya tuh. Setitik penjelasan dari ibarat ini kan ada ibarat yang menyatakan bahwa membubui lafaz Sayyidina qabla Muhammad itu enggak masalah, bahkan di inganahnya dikomentari itu lebih utama daripada tanpa ditambahi Sayyidina. Nah, ya kan lebih utama cara ianah Syekh Said Abu Bakar Asy-Syato. Nah, ini kan Kak Popo itu lebih utama. Seperti keterangan yang sebelumnya. Maksudnya ini lebih utama perbandingannya karo sing Allahumma sholli ala Muhammad lebih utama pakai Sayyidina. Coba ditampilkan keterangan atau redaksinya. Alasan lebih utama itu mergo ngopo? Apa tadi jawaban Khazin tadi? Ya monggo dibacakan ibaratnya. Jadi bahasanya Allahumma sholli ala Muhammad sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kalau ditambahi Sayyidina kan gak apa-apa. Cara Mu'in kan labasa ya. Gak apa-apa. Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Imam Abu Bakar Said As-Sato. Oh, ini lebih utama. Nah, coba ini terus lebih utama dari segi murah atau adab. Coba itu didelok. Kan bahasa lebih utama kan alasan to, Jin. Utama ki mergo ngene. Yo, luwih jaga adab, luwih piye. Ngilatin untuk nganah. Gitu. Ketika Wasalamu takodami. Wasalamu takodami. kata nang mungine ya kan wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Qauluhu wala ba'sa bi ziyadatin bal hiyal aula kama taqaddam. Iku kama yuqaddamu apa kama taqaddam to iku? Kama yuqaddamu atau kama taqaddam? Keterangan sing ngarep-ngarep lho, Sing jelas yang pertanyaan yang tersisa dari ibarat ini adalah kenapa menambahi Sayyidina itu lebih utama? Alasannya apa? Apakah seperti yang antum sampaikan tadi? Antum. Antum. Apa Joni? Anti. Itu kolaan dari sana ya kalau nek. Kan ngenten. Bahasanya Khazin ya bener. Bahasanya
kan menjaga adabiyah hadir nang Kanjeng Nabi pakai bahasa Sayyidina. Nah yang ngono. Mana ini lebih utama alasnya. Man Kanjeng Nabi nanti dawuh iku la tusawiduni lah salah ya. Ratu Jang- Sayyiduni. La tusai. Nah, itu jangan panggil saya baby artinya iku artinya. Jangan mensayidkan saya lah intinya. Nah, itu kalau digadok niku piye? Enak tau Kanjeng Nabi. Nah, apa yang ngono aku makanya kita bahas. La tusayiduni, jangan panggil saya itu Sayyidah. Nah, Nah, ini Ya, ada ini. coba ini Ibaratnya Ji. dalam Asmaul Mathalib halaman 253. Cepet nunggu lagi gini. Asyadah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallam. Qala al-Hanafiyah wa Syafi'iyah tungdabu asyadah li Muhammadin. Disunahkan menambahi siyadah Sayyidina untuk Nabi Muhammad fi shalawatil ibrahimiyah. Ya salawat dan tahiyat itu. Alasannya li anna ziyadatal ikhbar bil waqi' ainu sulukil adab. Karena menambahi apa ya? Status yang sesuai dengan kenyataan itu adalah inti daripada adab. Fahuwa afdhalu min tarkihi. Menambahi Sayyidina itu lebih utama daripada meninggalkan. Wa amma khabaru la tusawwiduni fi shalah fakadzabun maudhu'un. Adapun hadis yang menyatakan la tusawwiduni fi shalah itu adalah kebohongan yang diciptakan, yang dibuat-buat. Ada yang mungkin. Wa inna Muhammadar Rasulullah al aula dikrusiana ya al afdal ya al afdala sulukul adab. Nang apa nang mungkin ya? Mungkin apa nyana? Nah, Qalu apa? qaluhu asyhadu an la ilaha illallah wa qaluhu wa inna wa anna Muhammadar Rasulullah al aula dikrusiana. Gitu. Boleh kali kata asyadah itu untuk akhir dulu. Yang aku buka kasku ya wis. Meh sithik kas tadi. Mau pembahasan wala ba'sa bi ziyadati Sayyidina mau saurunge kuwi tadi. Nih, iya, mungkin ya. Wa hadisulatu sawiduni fi suratikum. boleh kabeh ya. Bajuri ana ya, bajuri. Kita mau iki bajuri ana iki. Jadi anak itu boleh bisa. Bajuri ku bahasane wale. Bajuri kan bahasane ngene. Iku lho wa asyhadu ya. Wa qalu ana Muhammadan al aula dikrusiyadah. Li anal afdal sulukul adab khilafan liman qala al aula tarkul stakusyada iktisaran al warid wal mutamat al awalu Kirim nang grup. wa titulatu sawiduni fi sholatikum bil wawi la bil ya'i batilun. Ngono ya. Yes. Jadi ada kok Bajuri tambah enek dua pendapat ini. Yang pertama yo sing nang kene cara Bajuri ku tambahi Sayyidina mergo sulukul adab nggih. Nah, sulukul adab sing pertama. Tapi sing kedua itu tidak Allahumma sholli ala Muhammad mergo yo warite ngono iki sing terwarit karo Kanjeng Nabi ngono. Nah, cara Bajuri sing muktamad sing nganggo Sayyidina. Lah anapun hadis ojo Kanjeng Nabi dawuh la tusawiduni ku hadise batal. Batal ya. Batil. Nah, jelas ya ngono. Nah, ngono ya, keterangan ya temu nek. Mas ya ini diselesaikan nih, wis tutup ya. Oke. Mau nambahi piye? Kalau menambahi pertanyaan siji, Kas. Oke. Oke. Ketika kita melafatkan pada tahiyat awal, jelalah keblasuk. Teko koyok tahiyat akhir. Enggak, maksudnya kan batasannya tahiyat awal kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok. Baru ngadeg nah. Lah terus jelalah keblabasan mergo pikirane nglantur apa piye. Lah kuwi salate batal apa ora? Apa ya dimakfu? Piye? Keblasok teko wala ali Sayyidina Ibrahim. Angkat tahiyat awal ya terus ngadeg nih. Tapi ku enek pembahasan nang sunah-sunah salat iki ya. Lho lah ya maksudnya batal pora. Salate. Maksudnya ketika tahiyat awal tapi keblasok.
kopel apa teko ndi? Ya teko apa sholawat Ibrahimiyah entek to. Heeh. Rong sampai salam. Iki nganu pura, lha terus jelalah aku kayak jaga kelingan mergo pikirane ngelantur ya. Terus hukumnya apa Nah, nih? maksudnya salate wi batal apa ora? Kelalen gitu. Hukume, heeh. Nek kelalen Blasok. piye, nek disengaja piye? Malah tambah pertanyaan. Minggu ngarep apa saiki? Tadi ada dua pandangan saya. Langsung sing wis temu ibaratnya. Coba. Aja trontong-trontong tok. Yo. Contoh-contoh penting. Iya. Bahasanya Contoh kalau tasahud awal itu kan tadi lah binaan ala tahfiz itu sebentar aja nggak perlu menambahi Allahumma sholli ala Ali. Nggak perlu, cuma sampai Sayyidina Muhammad tok gitu. Akhirnya nggak perlu kecuali ketika imamnya belum selesai tadi. Cuman ngenten ketika ditambahi ku lali no. Kalau kita nggak popo, hanya nggak kan cuma makruh tuh. Sunai ku sampai Allahumma sholli ala Muhammad ditambahi kan nggak batal loh. Batal pernah ditambahi kan nggak tuh. Enggak, makanya enggak batal tuh, enggak ditambahi enggak batal. Cuman enggak mendapatkan kesunahan. Sing saya apa ya? Sing kukira iso batalnya iku dia sengaja terus lama ngono mungkin. Di batasnya tasawuf awal iku tasawuf awal apa istirahat ya? Nanti dicari lagi lah. Pokoknya ya jawaban sing Mas Abi kukira gak apa-apa. Tapi dia meninggalkan kesunahan apa jenenge tahfif tadi. Meringankan atau menipiskan hanya bahasannya itu sebentar tidak perlu panjang-panjang jadi lali yo piye meneh jenenge wong lali lho yo manungsa kan al insan mahal katok wal kemijan tadi al mahal katok wanisian Piye makasih wis temu ibaratnya. Ketika tahiyat awal iku keblasuk macane. Tahiyat awal keblasuk macane. Macane keblasuk. Ana sing langsung temu ibaratnya. Remedal lho. Ayo. Klepe kendul. Iku lah maca remedal apa klepe kendul. Klepe kendul. Sik durung ketemu. Malam kemis ngarep ya? Oke, siap. Tutup ya. Ada moderator. Yes. Jadi seperti itulah pembahasan musyawarah pada malam hari ini. Dari kami selaku moderator banyak kebenaran, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pada ini. Soalnya berang subscriber. Orang mana ya?